bicara persoalan agama, saya sudah bolak-balik termasuk tadi sudah disinggung tadi pagi bahwa pemahaman agama antar satu orang dengan orang yang lain dalam satu mazhab sekalipun pengalaman keagamaan orang berbeda-beda, pemahaman agama orang pun berbeda-beda. Saya dengan Prof walaupun bisa jadi sama-sama orang NU, bisa jadi pengalaman keagamaan saya berbeda dengan beliau, bisa jadi pemahaman keagamaan saya berbeda dengan beliau, apalagi dengan yang lain, apalagi dengan Lena. Memang berbeda-beda. Oleh karena itu kita harus saling memahami perbedaan itu. Apalagi sabda Rasul sudah 1444 tahun yang lalu. Cerita tentang aliran apa yang kemarin itu Pak? Bukan yang kemarin itu. Ponene. Ya, Ponene. Aliran Ponene, orang yang masih hidup itu saja ceritanya beda-beda. Itu ceritanya macam-macam. Ceritanya Pak Kesbangpol berbeda dengan ceritanya Kak Kemenang, berbeda dengan ceritanya Penuru, berbeda dengan ceritanya Kak Pak. Beda-beda. Padahal itu belum ada penghulu. Apalagi agama yang ratusan abad yang lampau, ribuan abad yang lampau. Oleh karena itu, saya berharap agar kita semua memahami perbedaan. Hadirin yang berbahagia, yang penting adalah di dalam Islam, mohon maaf kalau saya kemudian terjemahkan atau menafsirkan dalam konteks yang sangat spesifik khusus Indonesia. Tadi dilantunkan ayat sucinya oleh Korinah terbaik saya, mana Kori? Sudah pulang ya? Walaupun sudah tua tapi napasnya masih panjang. Tadi nggak tahu kalau napasnya itu sebagian dari napas saya. Jadi di dalam Al-Quran, waqtasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Dalam konteks Indonesia yang lebih sangat spesifik, di samping kita harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis, juga berpedoman pada turunan Al-Quran dan hadis dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara, ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya sampai teknis. Oleh karena itu, saya berharap semuanya memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia agar kita ini menjadi nyaman. Nah, jujur kita ini kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang ini menyepelekan, termasuk di ya, semuanya lah kadang-kadang menyepelekan, tidak memaknai arti pentingnya mengikuti peraturan perundang-undangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya dalam bayangan saya yang namanya dialog itu ya diikuti oleh semua dalam pengertian bukan hanya pimpinan agama non-Islam saja, tetapi juga pengikutnya. Bila perlu semuanya dengan bermakna nasrinya.
dia saling kenal-kenal secara alam. Nah, kalau model sambil beribadah, nah, oleh karena itu saya berharap ke depan dalam pertemuan yang lintas iman ini juga lintas generasi, bukan hanya generasi seperti saya yang sudah tua, tapi juga generasi cucu saya, lintas generasi dalam satu kepengurusan. Dan yang terakhir, salam kerukunan. Alhamdulillah tidak ngantuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paten Bone dengan tema sinergi merawat kerukunan dan kebangsaan dari Sisenge Bantulu Telu untuk Indonesia hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan para sumber juga kepada Bapak Maningkai untuk ke depan mengambil tempat, juga pengurus masjid daripada Haji Muhammad Suyuti untuk ke depan dan penyematan peserta yang agar supaya mengambil tempat. Pertama-tama ini penyerahan laporan hasil kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama dari Ketua FKUB kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone sebagai bukti simbolis Pak laporan pertanggungjawaban kami kepada Kantor Kementerian Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Terbalik di sini. Iya. Oke. Selanjutnya, ya. Oke. Selanjutnya penyerahan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ketua Tim Bina Lembaga dan Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Melingkai, dari Ibu Ketua Koordinator Panitia Pelaksana untuk penyerahan tanda ucapan terima kasih dan penghargaan. Waktu dan tempat disilahkan. Iya. Iya. Terima kasih. Selanjutnya kepada para peserta yang selanjutnya yakni penyerahan tanda terima dari pengurus masjid Haji Muhammad Suyuti kepada Kepala Kantor Kementerian Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk diserahkan kepada Ketua FKUB untuk dirapatkan untuk mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah. Kepada Pak Said dimenyerahkan kepada Pak Kanwil kepada Ketua FKUB. Ya, ya. Selanjutnya Bapak Ketua FKUB untuk menerima. Iya. Jadi alhamdulillah ini disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah sebenarnya kami janjian tadi pagi untuk menerimanya dan satu bentuk kesyukuran dari pengurus masjid. Ya. Selanjutnya penyerahan sertifikat narasumber dari Kepala Kantor Kementerian Agama Pak Ali, ya. Pak Heroni, kemudian yang kedua Bapak Andi Sumardi Soe, dan yang ketiga yakni Pak Tami. Ya, diserahkan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama untuk Bapak Ali Yafid. Ya, Tami. Nah, oke. Untuk Bapak Andi Sumardi kami silahkan kepada Bapak Kepala, ya. Andi Sumardi kami serahkan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah, Bapak Kepala Kantor Kabupaten Bone. Yeah. Okay. Selanjutnya untuk Pak Tahir kami dan dengan hormat Pak Tahir. Ya, oke. Ya, sekali lagi. Masih ada kurang penyematan antara peserta 5 orang, tapi yang sudah ditunjuk agak supaya ke depan, tapi mau pergi nerapiki waktu. Iya. Berapa sih itu? 5. Penyempatan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Selatan
Untuk cenderamata kami serahkan kepada Kepala Tata Usaha, Koordinator Panitia, dan perwakilan umat beragama dari Pak Nasir Wijaya, Tabib. Beri Tabib. Ya. Silaturahim jangan lupa. Pak Nasir Wijaya, Tabib. Ya. Ya. Oke. Tabib, penyerahan cenderamata Tabib Pak Nasir Wijaya, Ibu Amanda Dekahena, Tabib Pak Kasuka TU, nomor apa saya? Iya, ini Pak Nasir Wijaya mana? Pak Lakat Ibu Lakahena, Pak Nasir Wijaya, tidak kita serahkan ke peserta Pak, ke peserta. Ya, untuk penyerahannya, ya oke. Iya. Ya, dan terakhir adalah minta maaf Bang, penandatanganan untuk mohon maaf Bang, penandatanganan berita acara penerimaan permohonan rekomendasi rumah ibadah pun. Bapak Kepala Pengurus FKUB, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan ya Bang, bisa juga pun dibaca Bang. Iya, baca dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan. Berita acara penerimaan permohonan rekomendasi pendirian rumah ibadah tahun 2023 pada hari ini Senin 3 April 2023 pukul 16.15 WITA di Gedung Kerukunan FKUB Bone sesuai dokumen yang ada tentang permohonan rekomendasi pendirian rumah ibadah Masjid Haji Muhammad Suyuti oleh Yayasan Haji Abdul Rahman Suyuti nomor K.03 dari 3 Romawi dari 2023 lampiran 1. Dengan ini, untuk itu kami selaku Dewan Pengurus Harian dengan ini menerima dokumen permohonan rekomendasi sebagaimana mestinya dan akan ditindaklanjuti melalui rapat pengurus FKUB Bone. Semoga ini menjadi wujud dalam rangka merealisasikan keberagamaan dan keberagaman ini nama mituren resi sapa Sipudoko Sipudoko Rampe tempatnya serta demi persatuan Indonesia damai dalam perbedaan serta kerangka merealisasikan Bone berada. Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya. Watampone 3 April 2023 atas nama panitia pendiri rumah ibadah Masjid Muhammad Suyuti, Dewan Pengurus Harian FKUB Bone disaksikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone. Jadi yang bertanda tangan 4 orang, waktu dan tempat disilakan. Kepala Kantor Wilayah, Pak Kantor. Dan insya Allah, gimana kan? Ya, setelah ini kami undang dengan hormat para narasumber untuk mengambil tempat ke depan, langsung diskusi. Ya, tapi oke, pakai tepuk penuh. Oke, siap. Oke. Yang terhormat, terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bone. Berdialog, ya, dialog bareng kebangsaan, kerukunan dan kebangsaan yang disingkat dengan Dia Barnabas. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Langsung saja, mari kita persilakan. Oke, Bapak Kepala Kesatuan Bangsa Politik,
kemudian Pak Tahir, dan terakhir Bapak Kabak TU Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Ya, karena sudah mau dekat buka puasa, jangan berdiri mungkin duduk juga sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak narasumber, yang saya hormati bapak ibu majelis pimpinan majelis agama yang hadir pada kesempatan ini, mungkin hadir Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Protestan, dan Konfusius, para pimpinan sekolah, madrasah, kepala tua, dan bapak-bapak dan ibu yang tidak sempat saya sebut namanya, saya sampaikan selamat atas kehadiran kita. Pada hari ini saya mengajak untuk kita bersama-sama selalu mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena berkah dan rahmat pada sore hari ini yang mendekati kita buka, kita bisa hadir bersama-sama. Tadi saya datang Pak juga lebih cepat, jam 3 sesuai undangan saya datang, tapi belum ada, tapi langsung tadi ada undangan Pak Dandim, saya geser dulu bersama beliau, nanti disampaikan oleh Pak Lamsa yang sangat sibuk sekali pada hari ini. Saya minta tolong kepada Bapak Ibu tepuk tangan untuk Pak Lamsa, dan saya hebat sekali pada hari ini. Saya juga banyak kegiatan, tapi kesibukan beliau pada hari ini sangat maksimal, sangat optimal. Terima kasih. Di sini Pak, pada hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan peran pemerintah daerah dalam merajut kerukunan umat beragama di tahun 2024. Sebenarnya ini tadi sudah saya ucap waktu acara di kandang agama, tadi ada miskomunikasi. Saya hadir di kandang, saya kira ini yang diundangkan, ternyata bicara soal sesat, akhirnya masuk terpaksa masuk takbiro, masuk hilal muslim, bahwa yang sampaikan tadi kalau ada Pak Kiai Australia bahwa kita tidak tegas-tegas Pak, kami sudah camat, waktu camat tegas kita menghadapi takbiro. Kemudian ketika kami ke Spampol, kami tegas menghadapi hilafah muslim, sehingga keluarga kita ini tidak dibawa ke Jakarta yang sama dengan kemarin di Malawa, harus mereka dibawa ke Jakarta. Kalau tidak, mayat saja di sini. Alhamdulillah. Yang sangat penting ada rasa bersama, kita saling menghargai. Kita tegas, tetapi tetap menghargai sama-sama kita orang Bone. Tapi kalau salah, tetap koridor-koridor apakah pidana atau yang harus diselesaikan dengan hukum. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami hanya singkat bahwa pemerintah itu diberikan mandat untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mesejahterakan rakyat. Artinya kalimat filosofinya, esensi pemerintahan itu adalah ingin membahagiakan rakyatnya. Jadi tidak ada Pak, jadi misalnya memang kita tegas, tetapi tetap esensinya bagaimana endingnya mereka tercapai apa yang diharapkan, yaitu masyarakatnya akan menjadi baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pemerintah daerah adalah salah satu fungsinya sebagai penjaga kerukunan beragama. Itu fungsinya Pak, dan penjagaan kerukunan diwujudkan dalam pembinaan, pengidentifikasian beberapa kebutuhan pemeluk agama. Peran pemerintah Kabupaten Bone dalam memelihara kerukunan umat beragama meliputi: satu, sebagai fasilitator pemerintah memberdayakan dan memfasilitasi FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, sehingga kita bisa lihat mungkin di setiap ada kegiatan-kegiatan pertemuan yang dilakukan oleh Kesbangpol yang dimotori, tetap ketika diharuskan kita hadirkan FKUB, apakah di rapat Forkopimda, apa forum pimpinan daerah atau rapat Kominda, intelijen daerah dan lain-lain sebagainya. Kedua, sebagai koordinator pemerintah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan FKUB. Ketiga, regulator pemerintah memberikan surat isi mendirikan bangunan rumah ibadah sesuai dengan rekomendasi FKUB. Tadi sampaikan kami juga kemarin melakukan meminta rekomendasi untuk mendirikan bangunan masjid tafadhal yang saya sampaikan tadi. Kalau ada waktu bapak-bapak ibu-ibu bisa melintas atau melihat pembangunan yang begitu megah yang ada di tengah kota di Tanah Bangkalai. Kami membangun sama-sama di situ, Pak Hakim sering datang dan lain-lain ya.
Jadi semua masyarakat Kabupaten Bone merasa gembira dengan melihat pembangunan yang betul-betul moderasi. Kita bersama-sama membangun masjid itu. Terakhir, upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bone pada pencegahan konflik ini juga tugasnya Pak. Memang kita dari awal bagaimana menciptakan Kabupaten Bone ini menjadi Kabupaten Bone yang baik, yang aman. Itulah yang dikatakan mewujudkan Kabupaten Bone yang mabesa, termasuk beradat juga tadi. Mabesa yaitu bagaimana membangun Kabupaten Bone sehingga masyarakatnya bisa mandiri, artinya ya cerdas semua, pintar dan lain sebagainya. Kemudian berdaya saing dan kemudian sejahtera. Program Tridina Kerukunan umat beragama meliputi diantaranya kerukunan internal, jadi banyak persoalan kerukunan, sehingga yang dikedepankan bagaimana kita saling menghargai, saling mencintai dalam rangka untuk membangun Kabupaten Bone yang besar. Mungkin itu saja sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan siapa tahu kita bisa saling bertukar pikiran. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para narasumber yang saya hormati, para undangan peserta seminar dialog yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena pada hari ini di bulan suci Ramadan, hari yang ke-12, alhamdulillah kita tetap beraktivitas dalam rangka memikirkan bersama bagaimana Indonesia baru. Singkat, saya diberi kewajiban untuk menyampaikan konsepsi Matulu Telu sebagai keteladanan tokoh agama dalam rapat kerukunan dan kebangsaan. Bapak Ibu sekalian berbahagia, nilai itu ada 3 sumbernya. Ada nilai bersumber dari ilahi, itu sifatnya universal. Ada nilai bersumber dari akal pikiran yang biasa kita sebut dengan etika. Ada juga nilai bersumber dari moral. Ini moral ini adalah kebiasaan baik yang sudah menjadi kesepakatan di tengah masyarakat. Maka itu kita harus patuhi dan taati. Tetapi itu sifatnya kondisional. Nah, kalau saya merenung tentang konsep Matulu Telu, ini abstrak sifatnya, abstrak. Tetapi ketika kita merenung, ternyata syarat dengan nilai. Ya, nilai. 2 kata, tulu, telu. Tulu itu biasa disebutkan tali. Kalau saya coba mengadopsi bahasa agama, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tulu, berpegang teguhlah kamu kepada tali. Jadi kalau begitu, sekalipun ini adalah bahasa kearifan lokal, tetapi nilainya universal. Nah, kalau begitu bisa dibawa kemana-mana, bisa berlaku di Jakarta, bukan hanya itu, bahkan bisa dijadikan sebagai referensi untuk Indonesia hebat. Kemudian selanjutnya, coba lagi kita merenung. Di situ ada persaudaraan. Bagaimana mungkin kita bisa menyelamatkan saudara kita yang terpapar tadi? Ada istilah dalam bahasa agama, bahasa yang kita bicarakan ini, yaitu bahasa malik siparapti. Itu artinya tolong menolong, saling menyelamatkan, saling membantu. Artinya tidak ada konsep pembiaran di situ. Kita ingin melihat saudara kita dalam hal hubungannya dengan masalah agama, ya, dia bisa hidup bersama dengan kita. Itu konsep pertama. Nah, kalau bicara tentang persaudaraan, kita adopsi yang besar kan? Innamal mu'minuna ikhwan. Kalau begitu, pesan-pesan yang disampaikan oleh leluhur kita dulu itu kita bisa adopsi untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Pada hidup karena tidak
Al-Quran. Di situ ada keintelektual Al-Quran di dalam. Oleh karena itu, ya ini perlu kita sosialisasikan baik kita ini sebagai tokoh agama. Di dalam konsep telu telu, di situ ada konsep persatuan. Ya, saya kira jelas. Ya, di situ ada konsep persaudaraan, di situ ada konsep tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu konsep Al-Qur'an. Tolong menolong. Ketika kita melihat saudara kita rebah, lalu kita tegakkan, bangkitkan dia. Nah, itu tolong menolong. Jadi saya kira ada beberapa konsep konsep Matul Telu sebenarnya ada dua raja yang mencoba menjabarkan ini sebenarnya substansinya sama. Misalnya raja ketujuh itu Latenri Rawa Mukange. Nah, mohon maaf kalau keliru penyebutannya. Ya. Ternyata konsep Matul Telu yang ditawarkan itu juga ternyata tidak bertentangan dengan agama. Misalnya kata-kata hikmah bijaknya. Misalnya Syat kelima artinya bergandengan tangan. Ya, Syat kelima bergandengan tangan. Nah, kita bisa wujudkan tanpa ikatan yang kuat, persaudaraan. Bagaimana kita bisa bergandengan tangan? Ada jarak di antara kita. Tidak mungkin. Oleh karena itu kita harus merekatkan. Oleh karena itu peran tokoh agama sendiri. Ya, apa perannya? Merekatkan itu persaudaraan ini, merekatkan persatuan. Jadi kalau dengan konsep tadi menghadapi pemilu, menghadapi apa ke depan, saya kira kalau orang agama yang bicara, saya ingat betul. Ya, saya ingat waktu kita juga bersama dengan di rumah jabatan Pak ya, Pangdam waktu itu bicara. Pangdam bicara, dan dia berhenti, lalu memberikan kesempatan untuk mengganti posisinya Dandim di Aris itu. Tadinya posisi kita ibadah Pak ya. Pak Dandim ini menghormati tokoh agama. Akhirnya Dandim seluruh selatan disuruh mundur, kemudian tokoh agama disuruh maju. Kenapa? Ya lakukan itu ternyata peran tokoh agama. Ambil contoh kasus COVID. Nah, semakin kalau tentara dan polisi menghimbau mengajak, tidak ada yang bergerak. Tapi kalau tokoh agamanya yang mengajak, ya semua dengan sadar mereka ikut pada tokoh agama. Jadi penting yang namanya tokoh agama. Oleh karena itu kita harus banyak berkomunikasi dengan saudara-saudara kita. Apalagi ada yang kasus kemarin itu bagi saya terus terang cocok yang dia katakan tadi bahkan informasi yang berkembang itu ya berbeda-beda. Oleh karena itu ketika ada berita fasik yang datang kepada kita jangan langsung kita expose, tapi perlu kita verifikasi. Ya, check and recheck sumber kebenaran itu. Apa betul seperti itu? Sehingga mereka tidak korban. Ya mereka itu sebenarnya kalau seperti itu korban karena latar belakang pendidikan mereka tidak tamat SD. Iya. Oleh karena itu perlu kearifan di sini. Kemudian ada bahasa ini bagus juga bahasanya ini Telu ini. Si Tondraula. Si Tondraula itu artinya apa? Berjalan searah, satu kata dengan pakat. Artinya ketika kita sudah sepakat dengan aturan yang telah kita pakai, maka tidak boleh ada seorang yang harus menolak. Konsekuensinya, ya kita harus menerima. Jangan katakan, ya kan itu terlibat dulu. Saya kan tidak ikut. Ya saya tidak setuju, tidak boleh seperti itu. Itu prinsip orang dulu leluhur. Kalau kita sudah sepakati suatu persoalan bahasa agama, fa iza zamta fatawakkal Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu bahasa agama. Ya kita suka atau tidak suka, kita harus patuhi kesepakatan itu. Kemudian yang terakhir, bahasa terakhir itu bahasanya bagus, kesibelian. Apa kesibelian? Artinya tidak saling mengkhianati. Artinya ketika kita sudah memutuskan, sudah memusyawarahkan sesuatu, Anda tidak boleh mengkhianati keputusan itu. Tidak boleh. Kita harus sepakat dengan itu. Nah, saya kira ini penting untuk kita pahami bersama. Saya kira itulah konsep-konsep yang namanya Matul, dan saya kira kalau panjang waktu saya kira bisa kita urai. Ya, banyak tentang persoalan-persoalan konsep leluhur kita. Ya, leluhur kita itu luar biasa. Mereka tidak dipandu ayat, tidak dipandu hadis, tetapi mereka bisa berpikir ternyata ada kesesuaian antara pikiran mereka dengan ayat-ayat Al-Quran. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk semua. Rahayu, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Ketua FKUB Kabupaten Bone, beliau adalah teman sekolah saya. Ya, walaupun saya kelihatan sedikit tua, beliau lebih banyak tuanya maksud saya. Karena memang beliau sudah profesor gitu ya. Alhamdulillah saya sama-sama S2 beliau di UIN Alauddin. Yang saya hormati Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bone, Pak Andi Ismail. Ya, terima kasih Pak Kabang bisa hadir memberikan penguatan di internal Kementerian Agama yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati narasumber yang ketiga yang disampaikan lebih penting lagi Pak, karena beliau guru saya. Beliau ajar saya di UIN Alauddin. Ya, beliau Pak Muhammad Tahir Arafah. Saya kira beliau jasanya buat saya sehingga saya seperti sekarang ini. Ya, makanya ya kalau etikanya, kalau beliau tadi 10 menit ya mungkin saya cuma 2 menit karena tidak lebih dari guru. Yang saya hormati dan saya muliakan sahabat-sahabat kita Pak dari Majelis Agama yang sempat hadir, Pak Kasubag TU, Kepala Seksi, Kepala KUA, Kepala Madrasah, Pengawas Pais Madrasah, dan terkhusus ya partner kerja saya di kantor wilayah, Ketua Tim Bina Kelembagaan dan KUB bersama seluruh jajarannya yang tadi dari Makassar, dan seluruh hadirin wal hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Cukup menarik sebetulnya seandainya waktunya sedikit agak panjang ya untuk pertemuan kita hari ini, karena lengkap Pak Kepala Badan sudah ada, Pak dari praktisi pendidikan juga hadir, Ketua FKUB juga hadir, Pak Kakani juga hadir, dan sebagai legislator FKUB Sulawesi Selatan juga sudah hadir. Makanya saya setuju dengan pepatah Sisenge Matulu Telu untuk Indonesia hebat. Di keberlangsungan FKUB ini juga berada di Sisenge Matulu Telu juga. Maksud saya begini, kalau FKUB ya kegiatan untuk moderasi beragama, kegiatan untuk merawat kebangsaan ini mau langgeng, mau berlangsung terus menerus dengan peningkatan yang cukup luar biasa untuk menjaga keutuhan NKRI, ada 3 yang sebetulnya harus kita kebersamaan itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Pertama dari pemerintah, dalam hal ini pembuat regulasi, ya khususnya menyangkut persoalan kerukunan umat beragama di Sulawesi Selatan atau seluruh Indonesia, kaumnya kan ada di Kementerian Agama, ya yang dikerjasamakan anggarannya kepada pihak ketiga yaitu organisasi FKUB. Ya, dalam hal ini pemerintah membuat regulasi, membuat kegiatan menyangkut persoalan FKUB. Ini mau tidak mau menganggarkan kegiatan FKUB. Ya, setahu saya anggaran FKUB ini pemerintah ini hadir. Pertama ada dari Kementerian Agama, juga ada dari Pemda. Ya, setahu saya tahun kemarin Bone juga dapat kucuran dari pemerintah daerah kan. Iya, mudah-mudahan ya bisa seterusnya meningkat dan meningkat lagi demi untuk merawat kebersamaan demi kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Bone. Terkhusus tahun 2022 itu memang kegiatan kita untuk moderasi beragama yang dibingkai dalam tahun toleransi yang dicanangkan oleh Pak Menteri, itu saya kira cukup luar biasa kegiatan yang kita laksanakan. Tahun ini Pak Menteri sudah mencanangkan lagi tahun kerukunan umat beragama, dan itu kegiatannya sekarang ya maklumlah kalau sekarang ada refocusing di Kementerian Agama, kita paham itu karena memang Pak Menteri sudah canangkan kerukunan umat beragama, itu kegiatannya baru digodok hari ini.
dan itu harus dianggarkan, dan itulah revolusi yang terjadi. Mudah-mudahan ini perhatian Pak Menteri untuk umat beragama ini cukup luar biasa sebetulnya, karena setiap tahunnya ada saja slogan yang membuat kita bisa bekerja bersama-sama semua agama untuk membangun sinergitas semua agama. Yang pertama tadi pemerintah membuat regulasi, penganggaran, oke. Yang kedua adalah ormas. Ya, ormas punya masa kok. Ya, makanya ketika regulasi itu turun, penganggaran itu turun, seperti inilah ya mungkin ini sesen kepala madrasah, sesen PNS lah, ya karena ini nyampur semua PNS yang hadir setelah saya di sini. Ya belum sesen untuk warga atau mungkin tokoh-tokoh agama atau ormas yang hadir di kegiatan seperti ini. Nah itu. Kenapa ini harus dilakukan terhadap ormas? Karena ormas punya masa, Pak. Dan mereka yang harus menyampaikan seperti pemuka-pemuka agama. Ya, mereka harus menyampaikan ke para pemeluk agamanya supaya mereka apa yang kita sepakati, apa yang kita bahasakan hari ini itu harus sampai. Cocok apa yang disampaikan tadi Pak Tahir Arfa. Persoalan penyampaian informasi itu harus check and recheck. Kenapa banyak bermasalah? Karena yang diambil asumsi itu jadikan dasar, Pak. Ini yang menjadi persoalan. Kadang-kadang belum benar bahasa itu sudah dilempar. Maksud saya sini sudah ada kepala kawas semua, kepala madrasah. Ketika ada informasi seperti kemarin aliran itu, tolong semua yang berwenang hadir dulu di sana. Ya, ketika diinformasikan langsung ke lokasi, cek and recheck kebenarannya baru diinformasikan. Makanya wajar kali kalau informasi itu dari satu orang ke satu orang pasti berbeda, Pak. Ya, makanya ini yang harus kita lakukan. Makanya ketika semua tokoh ormas bisa bekerja, Kementerian Agama bisa bekerja, Majelis Agama bisa bekerja, saya yakin keutuhan NKRI itu insya Allah pasti akan kita jamin. Iya kan? Yang ketiga adalah tokoh agama. Makanya ketika ada persoalan seperti ini, ada pertemuan, ada dialog, ada sesuatu yang ingin diputuskan, hadirkanlah yang ahlinya. Hari ini hadir Pak Tahir Arfa dari praktisi pendidikan. Saya paham betul dengan beliau karena ya tahun 1990 beliau ajak saya di UIN Alauddin. Ada Pak Profesor, ya ini sahabat dan sahabat saya. Ya, ini mereka ini yang memang punya penyampaian yang harus disampaikan kepada mereka yang ahli agama. Makanya bahasa-bahasa agama yang disampaikan kepada masyarakat itu yang ada makna, harus berdasar dari minimal 9 nilai moderasi beragama. Paham tak? Yang pertama adalah nilai kemanusiaan. Ada enggak agama yang berbeda tentang nilai kemanusiaan? Enggak ada, Pak. Memelihara jiwa itu semua agama sepakat. Oke, iya kan? Ada enggak agama yang membiarkan jiwa bisa ya lewat begitu saja? Enggak ada, Pak. Makanya nilai kebersamaan dari seluruh agama adalah nilai kemanusiaan. Yang kedua adalah nilai kemaslahatan. Ada orang enggak yang ingin kemaslahatannya diganggu? Enggak ada, Pak. Semua agama menjamin kemaslahatan umat. Iya kan? Kemudian yang keempat adalah nilai keadilan. Ada orang yang tidak suka, ada agama yang tidak suka rasa keadilan, enggak ada. Makanya hal-hal yang seperti ini sahabat-sahabat saya, para kepala kawa, para kepala madrasah dan pengawas, tolong ini yang harus disampaikan dan menjadi pencetus utama kita sebagai objek perubahan. Enggak bisa, Pak, kalau kita semua yang hadir di sini yang tidak punya komitmen untuk berubah ke arah yang lebih baik lalu mau disampaikan orang mau berubah, jangan harap berubah kalau bukan kita yang dulu merubah diri kita. Kemudian yang keempat adalah seimbang. Ya, nilai keseimbangan itu harus, walaupun seimbang dalam persoalan bagi pemeluk agama yang lain dengan Islam, walaupun jumlah umatnya berbeda banyaknya, tapi dalam persoalan keagamaan, persoalan regulasi, persoalan aturan kenegaraan kita sama dengan mereka. Apa bedanya? Nggak ada. Iya kan? Nah, kemudian taat konstitusi, ini yang disampaikan tadi. Siapapun yang hidup di wilayah Indonesia, tidak ada agama yang menolak tentang kenegaraan. Ada enggak? Kalau ada pasti di luar NKRI. Iya.
Kemudian yang keempat itu adalah yang masuk nilai moderasi beragama, komitmen kemanusiaan, kemudian toleransi, anti kekerasan, dan menghormati budaya lokal. Saya kira ini ada 9 minimal nilai yang harus dibawa di tengah masyarakat. Sebagai jangan membawa bahasa-bahasa yang kadang-kadang provokatif. Ya, ini bulan Ramadan, jangan sampai teman-teman ceramah mengkafirkan orang. Enggak, bukan ranahnya kita untuk mengkafirkan orang. Ya, menyebut orang ya dengan semua makhluk atau binatang yang ada, jangan pernah melakukan seperti itu walaupun kita berbeda. Itu yang saya bilang tadi, persoalan kemanusiaan, persoalan kemaslahatan umat itu harus dikejar. Ya, beliau ini kan pada menit. Oh iya. Saya kira itu saja, saya kira komitmen kita. Saya sebetulnya masih banyak yang saya mau sampaikan, tapi waktunya saya lihat ini penting untuk kita berbuka puasa. Ya seharusnya ya makan sahur diperlambat, berbuka dipercepat. Jadi yang ada akhirnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mari kita berikan aplaus kepada ketiga narasumber dan salam kerukunan. Terima kasih banyak. Kita buka sesi tanya jawab atau sesi buka puasa? Oh. Ya, inilah makna daripada sisi Ngamat Tulu yang saling mengingatkan dalam ikatan persaudaraan, dan kita adalah ikhwanul muslimin yakni dalam persaudaraan Islam ingin berbuka puasa. Ya, demikian terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Bagian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Selatan, Bapak Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bone, Bapak Dr. Haji Amin Sumandi, kemudian Bapak Dr. Haji Muhammad Tahir Arfa MPDI selaku tokoh agama juga sekaligus pengurus FKUB, dan terkhusus istimewa kepada teman-teman minta Profesor Dr. Haji Syafri Latif selaku Ketua FKUB atas motivasi dan perhatian beliau yang sangat kuat ketika kita masih tetap menjaga komitmen dan dalam bekerja sama. Dan alhamdulillah atas perjuangan beliau, dia gilir semua pengurus FKUB jadi panitia. Dan hari ini untuk segmen pertama pagi itu dari guru, segmen pertama. Ya, segmen pertama moderasi tahun lalu guru, dan yang ketua panitia itu Bapak Hakim Lewa dari Bunda. Ya, kemudian sekretarisnya itu adalah dari Pak siapa ini? Pak Putu Kusumayani dari Hindu. Kebetulan beliau tidak hadir karena di Luwu. Dan hari ini yang ketua panitia adalah Protestan, sekretarisnya adalah Katolik, dan yang beraktivitas Muslim. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan mari kita menutup kembali dengan ucapan salam kerukunan. Selamat berbuka puasa. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan undangan bersama di kantor Kementerian Agama untuk bersilaturahmi dengan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Dr. Andes Haji Khaironi MSI. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله
طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Salam. عرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا ما في عنا العيات لا زيني يا عالم أردي محروم